Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas modus, mean, median, kuartil 1, kuartil 3 di data tunggal yang berbentuk tabel. Contoh soal misalkan dikasih tahu tabelnya nilai 4, 5, 6, 7, 8 dengan frekuensi 5, 10, 14, 6, 5. Yang pertama kita cari modus. Nah, sebelum kita nyari modus, kita harus tahu dulu modus itu apa. Modus itu data yang sering muncul. Nah, di sini data yang sering muncul adalah data yang paling banyak. Ini nilainya, ini frekuensinya, artinya jumlahnya. Jadi yang nilainya 4 ada 5 orang, yang nilainya 5 ada 10 orang, yang nilainya 6 ada 14 orang. Nah, dari tabel yang disajikan, kita langsung tahu kalau modusnya adalah 6, karena 6 ini 14 kali muncul atau 14 orang yang nilainya 6, sehingga modusnya adalah 6. Kemudian kita cari rata-rata atau mean. Nah, untuk mencari rata-rata ada cara gampang. Pertama, kita tulis dulu di sini 4, 5, 6, 7, 8 dengan frekuensi 5, 10, 14, 6, 5. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita kurangi nilainya itu dengan angka yang ada di tabel. Maksudnya gini. Di sini kan ada 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tengah-tengahnya itu kan 6 nih. Nah, berarti semua datanya ini, semua nilainya kita kurangi sama 6. Biar nanti kita dapat data yang lebih kecil. Misal 6 dikurang 6, 0, 5 kurang 6, min 1, 4 kurang 6, min 2, ke bawahnya di sini 7 kurang 6, 1, 8 kurang 6, 2. Nah, kita anggap di sini D. Nah, nanti di sini F dikali D. Jadi di sini 5 kali min 2, min 10, 10 kali min 1, min 10, 14 kali 0, 0, 6 kali 1, 6, 5 kali 2, 10. Nah, kemudian kita jumlahin. Kita jumlahin frekuensinya dulu. Ini ada berapa frekuensinya? Kita jumlah di sini 5, 5 tambah 10, 15, 15 tambah 4, 29, 29 tambah 6, 35, 35 tambah 5, 40. Berarti frekuensinya totalnya 40. Terus di sini kita jumlahin juga frekuensi kali tadi ini D-nya. Ini min 10 sama 10 coret aja. Jadi tinggal min 10 tambah 6, ini totalnya ini di sini min 4. Nah, sehingga rata-ratanya itu sama dengan min 4 dibagi sama frekuensinya 40, sehingga di sini sama dengan min 0,1. Nah, ini bukan rata-ratanya, ini rata-rata setelah datanya dikurangi 6. Nah, tapi rata-rata aslinya gimana? Rata-rata atau mean itu sama dengan 6 ditambah sama min 0,1. Itu sama dengan 5,9. Sehingga rata-ratanya adalah 5,9. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari median Q1 sama Q3-nya. Untuk mencari median nilai atau nilai tengah Q1, Q3, kuartil bawah, kuartil atas itu hubungannya sama urutan data. Nah, karena berhubungan sama urutan data, kita harus cari frekuensi kumulatif. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah biar datanya kita urutin dulu. Maksudnya gini, jadi kita di sini kita cari
Ini 5, 5 tambah 10, ini ditambah jadi 15, ini juga sama, jadi 29, ini jadi 35, ini jadi 40. Nah, di sini maksudnya kita cari frekuensi kumulatif adalah, jadi kita tahu di sini tuh data pertama sampai data kelima ada di sini, data ke-6 sampai data ke-15 adanya di sini, kemudian data ke-16 sampai ke-29 ada di sini, data ke-30 sampai 35, yang ini data ke-36 sampai data ke-40. Jadi ini sekarang kita udah tahu urutan dari datanya. Nah, kemudian baru kita cari mediannya. Nah, data mediannya ada di mana? Data median itu ada di, nah, rumus median itu kan setengah kali N kan, banyak frekuensinya. Nah, di sini banyak frekuensinya adalah 40. Kita bagi 2 sama dengan 20. Nah, karena datanya genap, berarti kan mediannya itu ada di dua tempat. Ini materi yang sebelumnya kan udah pernah belajar. Jadi data median itu ada di data ke-21 sama data ke-22. Nah, di sini data ke-21 sama data ke-22 ada di mana? Di kelas mana? Nah, di sini. Karena data ke-21 adanya di sini, data ke-22 juga adanya di sini. Sehingga mediannya adalah sama dengan 6. Ini mediannya. Nah, kemudian kita cari kuartil 1 atau kuartil bawah. Nah, untuk mencari kuartil bawah itu rumusnya 1/4 kali banyak data. Sehingga data Q1 itu ada di 40 bagi 4 sama dengan 10. Nah, ini juga sama karena datanya ini genap dan dia hasilnya kan 10 bilangan bulat kan. Jadi data Q1 itu ada di data ke-11 sama data ke-12. Nah, kita cari di sini data ke-11 sama data ke-12 ada di mana. Nah, ternyata kalau kita lihat tabel ada di sini. Karena data ke-11 ada di sini, data ke-12 juga ada di sini. Sehingga Q1-nya sama dengan 5. Kemudian kita cari Q3 atau kuartil atas. Sama caranya, rumusnya adalah 3/4 kali banyak frekuensi atau banyak data. Sehingga data Q3 itu sama dengan 3/4 dikali sama banyak datanya 40. Sehingga sama dengan 30. Ini kan hasilnya bilangan bulat juga kan, nggak koma-komaan. Sehingga data Q3 itu ada di data ke-31 sama, ada di data ke-30 sama 31. Nah, kita lihat di sini data ke-30-nya ada di mana, data ke-31-nya ada di mana. Nah, kalau lihat di tabel, ini kan data ke-30 ada di sini, data ke-35 juga, 31 juga ada di sini. Sehingga Q3-nya adalah sama dengan 7. Nah, kalau misalkan data ke-31-nya 30-nya ada di sini, data 31-nya ada di sini. Nah, kalian nanti tinggal jumlah aja, 6 tambah 7 bagi 2. Kayak gitu. Sampai sini paham kan untuk mencari median Q1, Q3. Jadi, langkah pertama untuk mencari median adalah kamu cari frekuensi kumulatif. Ini tujuannya biar kamu tahu urutan datanya. Nah, kemudian baru cari urutan datanya dari masing-masing median Q1 dan Q3. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini dikasih tahu nilai ujian tuh 4, 5, 6, 8, 10 dengan frekuensi 20, 40, 70, A 10. Nah, pada tabel di atas diketahui nilai rata-ratanya sama dengan 6. Maka nilai A-nya sama dengan berapa? Nah, kalau di soal-soal sebelumnya kalian ditanya nilai rata-ratanya berapa, tapi di soal kali ini nilai rata-ratanya udah dikasih tahu 6, tapi di sini frekuensinya itu ada yang kurang. Di sini dikasih taunya A. Nah, A ini berapa yang ditanya? Nah, karena dikasih taunya rata-rata, ya nanti kita gunakan rumus rata-rata. Nah, biar ini lebih gampang, jadi kita bikin tabelnya dulu. Di sini nilainya 4, 5, 6,
7, 8, enggak ada 7, 6, 8, 10 dengan frekuensinya 20, 40, 70, A, dan 10. Nah, sama seperti mencari frekuensi sebelum-sebelumnya, karena dikasih taunya di sini rata-ratanya 6, nah berarti semua nilainya ini kita kurangi 6 biar lebih gampang nanti ngerjainnya. Berarti di sini 6 kurang 6, ini D-nya 6 kurang 6, 0, 5 kurang 6, min 1, ini min 2, 8 kurang 6, 2, 10 kurang 6, 4. Nah, kemudian kita cari F kali D. Berarti 20 dikali min 2, min 40, 40 dikali min 1 juga min 40, ini 0, ini 2A, ini 40. Nah, kemudian kita jumlahin frekuensi sama FD-nya. Di sini min 40, 40 kita coret aja. Jadi di sini FD-nya adalah 2A min 40. Jadi ini kita jumlahin. Kemudian frekuensinya juga sama, kita jumlahin. Ini 20, 20 tambah 40, 60, 60 tambah 70, 130, 130 tambah 10, 140. Berarti ini sama aja 140 ditambah A, karena ini A kan bisa diapain. Nah, terus kita masuk ke rumus rata-rata. Rumus rata-rata untuk yang datanya udah dijumlahin itu rumusnya adalah 100. Tapi sebelumnya gini, ini kan rata-ratanya 6. Tadi kan semua data-datanya semua nilainya kita kurangi sama 6. Berarti 6 dikurang 6 itu sama dengan 0. Nah, berarti rata-rata yang baru kalau datanya dikurangi semua sama 6, rata-ratanya adalah 0. Nah, 0 ini yang kita pakai, bukan lagi 6. Kenapa? Karena semua datanya kita kurangin 6 dan dia menghasilkan rata-rata barunya sama dengan 0. Nah, berarti rumusnya adalah 2A min 40 per 140 ditambah A, ini sama dengan 0, rata-rata yang baru setelah dikurangi semua datanya sama 6. Nah, tujuannya kita kurangin sama 6 adalah seperti ini. Jadi kita bakal lebih gampang buat mengerjakan soal seperti ini. Jadi angkanya lebih kecil. Nah, kalau udah kayak gini, kita kali silang. Jadi 140 tambah A kita kali 0. Berarti 2A min 40 sama dengan 0. Berarti 2A sama dengan 40. Berarti A sama dengan 40 bagi 2, yaitu adalah 20. Sehingga nilai A-nya adalah 20. Nah, ini pengerjaan seperti ini jauh lebih gampang ketimbang kamu nggak kurangin sama 6. Nanti dia angkanya lebih gede. Oke, sampai sini semoga kalian paham. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya.